Baik, terima kasih atas peserta yang telah hadir pada Zoom meeting kita siang hari ini. Nah, di sini saya akan memberitahu atau melakukan presentasi mengenai penjelasan tentang budaya mutu, GAP atau Good Agriculture Practice, dan GHP atau Good Handling Practice. Nah, presentasi kali ini saya lakukan untuk memenuhi, jadi kita untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah penjaminan mutu perkebunan. Baik, di sini saya akan memulai presentasinya. Nah, yang pertama itu ada budaya mutu, teman-teman. Budaya mutu itu adalah pola pikir, sikap, dan perilaku seluruh anggota organisasi yang selalu berorientasi pada kualitas dalam setiap pekerjaan. Budaya mutu juga menekankan bahwa mutu bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi tanggung jawab bersama ataupun tanggung jawab semua pekerja. Dan menurut konsep manajemen mutu seperti yang dikembangkan oleh W. Edwards Deming, kualitas harus menjadi bagian dari sistem kerja dan perbaikan dilakukan secara berkelanjutan. Yang artinya mutu itu bukan sesuatu yang muncul secara kebetulan, tetapi hasil dari komitmen bersama dan pengelolaan yang sistematis. Nah, selanjutnya ada tujuan dari budaya mutu. Nah, yang pertama ada meningkatkan kualitas produk atau layanan, yang kedua meningkatkan kepuasan pelanggan, yang ketiga mengurangi kesalahan dan pemborosan, dan yang keempat meningkatkan daya saing dari organisasi tersebut sendiri. Nah, tujuan utama penerapan budaya mutu adalah meningkatkan kualitas produk atau layanan sehingga mampu memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan yang diminati. Dengan adanya budaya mutu, kesalahan dalam proses bekerja dapat diminimalisirkan nih teman-teman. Sehingga pemborosan biaya itu sendiri dan waktu dapat dikurangi. Selain itu juga budaya mutu juga bertujuan meningkatkan kepuasan pada pelanggan serta memperkuat daya saing pada organisasi yang ada di pasar. Nah, organisasi yang memiliki budaya mutu yang kuat biasanya itu lebih konsisten nih teman-teman dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan lebih dipercayai oleh para konsumen. Oke, selanjutnya itu ada prinsip budaya mutu. Nah, pada poin-poin prinsip budaya mutu itu yang pertama ada fokus pada pelanggan, kepuasan pelanggan yang menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, keterlibatan semua pihak atau semua anggota organisasi yang terlibat atau yang bisa dikatakan aktif dalam organisasi tersebut. Nah, yang ketiga, ada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data. Nah, budaya mutu didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu fokus pada pelanggan, keterlibatan semua pihak, perbaikan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Fokus pada pengambilan pelanggan, berarti setiap kegiatan ini nih, itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pelanggan atau para calon-calon pelanggan. Keterlibatan semua pihak menunjukkan bahwa mutu bukan hanya tanggung jawab pimpinan. Nah, jadi gitu teman-teman. Melainkan itu juga menjadi tanggung jawab para anggota organisasi yang bisa dikatakan aktif. Nah, perbaikan berkelanjutan menekankan pentingnya evaluasi dan peningkatan proses secara terus dan menerus. Sedangkan pengambilan keputusan berbasis data ini, nah, jadi pada pengambilan keputusan berbasis data itu
setiap kebijakan atau tindakan atau keputusan harus didasarkan pada data fakta dan analisis, bukan sekedar perkiraan. Nah, jadi pengambilan keputusan sendiri itu harus betul-betul nyata, teman-teman. Betul-betul nyata dan ada dilaksanakan pada kondisi di lapangan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh budaya mutu di bidang pertanian. Baik, bisa kita lihat di sini ada 3 poin untuk contoh budaya di bidang pertanian. Nah, di dalam bidang pertanian ini, teman-teman, budaya mutu dapat diterapkan melalui pelaksanaan standar operasional prosedur atau bisa yang biasa kita kenal itu sebagai SOP, ya, yang melalui pelaksanaan standar operasional prosedur yang secara konsisten dan juga pengecekan kualitas hasil panen. Nah, melakukan pengecekan kualitas hasil panen sebelum hasil panen itu sendiri dipasarkan dan serta dilakukannya evaluasi rutin terhadap proses budidaya yang kita laksanakan. Misalnya, petani melakukan pencatatan penggunaan pupuk dan pestisida secara teratur untuk memastikan dosis yang tepat, tidak lebih ataupun tidak kurang pada dosis pupuk yang dilakukan untuk budidaya di bidang pertanian. Dengan demikian, hasil produksi ini, teman-teman, bisa menjadi lebih terkontrol dan kualitasnya bisa lebih baik ataupun lebih terjamin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu GAP. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung juga ya, yang baru bergabung. Mungkin bisa dilakukan pencatatan nih materi-materinya yang mungkin sekiranya penting bagi teman-teman semuanya yang hadir dalam Zoom meeting kita hari ini. Ya, mungkin Zoom meeting ini bisa menambah sedikit wawasan. Ya. Nah, selanjutnya itu ada GAP atau bisa dibilang dengan kepanjangannya Good Agriculture Practice. Nah, apa sih Good Agriculture Practice ini, teman-teman, atau disebut GAP? Nah, GAP ini adalah pedoman teknis. Nah, pedoman teknis atau tata cara budidaya pertanian yang baik dan yang benar untuk menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan ramah lingkungan. Nah, GAP mencakup seluruh tahapan produksi nih, teman-teman. Jadi, GAP itu dia melingkupi atau mencakup seluruh tahapan produksi, mulai dari persiapan lahan, budidaya, hingga proses pemanenan nih, teman-teman. Itu yang masuk di dalam Good Agriculture Practice atau bisa kita sebut GAP. Nah, penerapan GAP ini, teman-teman, juga membantu memastikan bahwa produk pertanian yang kita produksi, yang atau yang kita tanam atau yang kita budidayakan dari awal hingga panen itu bisa membantu memastikan dengan adanya GAP itu, GAP bisa membantu memastikan bahwa produk pertanian ini tidak mengandung residu, teman-teman. Tidak mengandung residu yang berbahaya dan diproduksi dengan cara yang berkelanjutan. Nah, jadi dengan adanya GAP ini, teman-teman, dengan adanya penerapan GAP pada proses budidaya kita, itu bisa menerangkan atau memastikan bahwa produk kita itu tidak berbahaya, teman-teman. Atau sudah sesuai dengan SOP yang kita lakukan. Nah, dengan kata lain, GAP menjadi standar praktik pada pertanian yang baik untuk menjamin keamanan dan menjaga kelestarian lingkungan. Oke, selanjutnya itu, teman-teman, ada di tujuan GAP. Apa sih tujuan GAP itu, teman-teman? GAP itu dibuat mungkin ada tidak mungkin tidak ada tujuannya, teman-teman. Nah, tujuan pada penerapan GAP itu adalah untuk menghasilkan
produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi, teman-teman. Ya, yang aman dikonsumsi, berkualitas tinggi, serta memiliki nilai jual yang baik, teman-teman. Nah, selain itu juga, teman-teman, GAP juga bertujuan menjaga kelestarian sumber daya alam, seperti tanah dan air, melalui penggunaan input produksi yang bijak. Nah, teman-teman, dengan menerapkan GAP, petani itu dapat meningkatkan kesejahteraan. Karena kenapa? Karena produk yang dihasilkan lebih mudah diterima oleh pasar, baik nasional maupun internasional. Nah, dengan adanya penerapan GAP tadi, dia juga meningkatkan permintaan pasar nih, teman-teman. Karena kenapa? Karena standarnya uh, sudah bisa masuk ke pasar nasional ataupun pasar internasional, teman-teman. Nah, selanjutnya itu, teman-teman, ada ruang lingkup Good Agriculture Practice atau GAP. Nah, ruang lingkup GAP meliputi berbagai aspek budidaya nih, teman-teman. Seperti pemilihan lokasi yang sesuai, penggunaan benih atau bibit unggul, pengelolaan tanah dan air secara tepat, pemupukan sesuai kebutuhan tanaman, serta pengendalian hama dan penyakit secara aman dan terkendali. Nah, selain itu juga nih, teman-teman, GAP juga mengatur loh mengenai proses panen agar dilakukan pada waktu yang tepat. Nah, jadi GAP ini bisa mengatur waktu yang panen yang tepat. Jadi tidak kecepatan, tidak keterlambatan. Nah, jadi GAP ini mengatur proses panen agar dilaksanakan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar untuk menjaga kualitas hasil panen. Semua aspek tersebut saling berkaitan dan harus diterapkan nih, teman-teman, secara terpadu agar hasil yang kita tanam atau yang kita budidayakan dengan adanya penerapan GAP itu hasilnya lebih maksimal nih, teman-teman. Jadi siapa nih, teman-teman, yang belum melakukan budidaya secara GAP, mari kita ikuti SOP pada GAP, teman-teman. Oke, berikutnya ada contoh penerapan GAP nih pada tanaman kelapa sawit. Nah, di sini saya mengambil penerapannya itu pada tanaman kelapa sawit. Karena kenapa? Karena saya lebih tertarik pada eh, tanaman kelapa sawit, teman-teman. Teman-teman apa nih tanaman yang kesukaannya? Oke, kita lanjut. Berikut adalah penerapan GAP yang saya buat di tanaman kelapa sawit. Baik, pada budidaya kelapa sawit nih, teman-teman. Penerapan GAP dapat dilakukan dengan memberikan pupuk sesuai dosis rekomendasi dari perusahaan ataupun dari pihak yang telah memberikan dosis yang tepat, teman-teman. Yang berdasarkan analisis. Nah, analisis itu juga, teman-teman, bisa dilakukan dengan analisis tanah dan analisis daun. Dan juga melakukan pengendalian gulma secara efektif tanpa merusak lingkungan nih, teman-teman. Nah, jadi GAP itu pada tanaman kelapa sawit, GAP itu diterapkan untuk melakukan budidaya yang tepat nih, teman-teman. Yang ramah lingkungan. Dan juga penerapan pada panen ini itu bisa melakukan pemanenan buah pada tingkat kematangan yang optimal, teman-teman. Nah, selain itu juga pencatatan kegiatan budidaya juga penting untuk memudahkan evaluasi dan pengawasan. Dengan penerapan GAP yang baik, produktivitas dan mutu tandan buah segar dapat meningkat. Nah, jadi, teman-teman, dengan penerapan GAP sendiri pada tanaman kelapa sawit itu mulai dari pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama penyakit, dengan adanya penerapan GAP atau Good Agriculture Practice tadi, teman-teman, itu kita bisa meningkatkan eh, berat tandan buah segar tadi, teman-teman. Nah, jadi dengan adanya penerapan GAP, hasil yang kita dapatkan dari budidaya yang tepat tadi itu bisa meningkatkan pendapatan kita, teman-teman. Terutama siapa nih? Bagi yang petani kelapa sawit utamanya. Oke, selanjutnya, teman-teman,
ada nih namanya GHP. Apa tuh GHP, teman-teman? Ya, GHP itu adalah Good Handling Practice. Nah, GHP adalah pedoman dalam penanganan hasil pertanian. Nah, jadi kalau misalnya GAP itu dalam proses budidaya, teman-teman. Nah, GHP ini sedikit berbeda nih. Karena kenapa? GHP ini melalui proses pasca panen, teman-teman. Baik, dia GHP ini adalah pedoman dalam penanganan hasil pertanian. Setelah panen agar tetap aman, higienis, dan berkualitas hingga sampai ke konsumen, teman-teman. GHP juga mencakup kegiatan seperti sortasi atau grading atau pemilihan buah yang tepat, pembersihan, penyimpanan, pengemasan, dan transportasi. Nah, jika GAP berfokus pada produksi di lapangan, maka GHP berfokus pada tahap pasca panen. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman. Kalau GAP itu berfokus pada budidaya, GHP itu sendiri berfokus pada pasca panen. Nah, pasca panen itu apa? Pasca panen itu adalah proses yang dilakukan setelah proses pemanenan. Nah, pada GHP ini, penanganan yang kurang tepat dapat menyebabkan kerusakan fisik ini, teman-teman. Nah, kerusakan fisik, penurunan mutu, bahkan kontaminasi pada produk. Nah, jadi kalau misalnya pada proses GHP ini, teman-teman, kalau misalnya kita nggak melakukan dengan yang baik, itu pasti juga meningkatkan kualitas, teman-teman. Meningkatkan kualitas hasil yang tidak optimal, serta kontaminasi pada produk yang kita hasilkan, teman-teman. Oke, selanjutnya ini, teman-teman. Kita lanjut aja ini, teman-teman. Gak apa-apa ya. Ya, terima kasih juga sama teman-teman yang bergabung. Mungkin bisa diajak teman-teman yang lain ya untuk bergabung sini karena ilmu itu mahal, teman-teman. Oke, saya lanjut. Selanjutnya adalah tujuan dari GHP sendiri. Nah, tujuan dari Good Handling Practice. Nah, tujuan utamanya adalah mengurangi kehilangan hasil. Nah, mengurangi kehilangan hasil akibat kerusakan dan pembusukan. Nah, jadi kalau misalnya kerusakan dan pembusukan ini bisa mempengaruhi hasil panen, dengan adanya GHP ini kita bisa memperbaiki dan mengoptimalkan hasil panen kita, teman-teman. Nah, selanjutnya ada mencegah kontaminasi fisik, kimia maupun biologis, teman-teman, serta mempertahankan mutu produk selama proses distribusi. Dengan penerapan GHP yang baik, umur disimpan umur simpan produk dapat diperpanjang. Nah, jadi dengan menerapkan GHP yang baik ini, teman-teman, itu umur ekonomis ataupun umur produksi ataupun umur simpan yang bisa kita lakukan itu dapat bisa panjang, teman-teman. Jadi nggak hanya sebentar, sehingga produk kita itu bisa memiliki banyak waktu untuk menarik perhatian dari konsumen, teman-teman. Nah, sehingga dengan adanya umur yang panjang, umur simpan yang panjang, itu nilai jualnya itu tinggi, teman-teman. Sehingga seperti tadi yang saya bilang, dapat meningkatkan penghasilan. Oke. Hal ini sangat penting, teman-teman, terutama untuk komoditas pertanian yang mudah rusak. Begitu. Oke, selanjutnya baik, di sini selanjutnya ada prinsip GHP. Nah, prinsip GHP itu apa, teman-teman? Prinsip utama GHP itu meliputi kebersihan pekerja dan peralatan, teman-teman. Penyimpanan yang sesuai kondisi produk, pengemasan yang aman, serta transportasi yang layak ini, teman-teman. Kebersihan itu menjadi faktor utama loh, teman-teman, untuk mencegah kontaminasi. Karena kenapa? Jika pada proses lanjutan terdapat bakteri ataupun tidak dilakukannya sterilisasi nih, teman-teman, atau pembersihan, itu bakteri-bakteri itu dapat mempengaruhi hasil, membuat produk itu makin jelek, teman-teman. Nah, penyimpanan juga harus diperhatikan, teman-teman. Penyimpanan harus diperhatikan mulai dari suhu yang baik atau suhu yang tepat dan kelembapan agar produk tidak cepat rusak, teman-teman.
Dan juga pengemasan harus melindungi produk nih teman-teman. Jadi pengemasan itu juga harus rapat, tidak boleh ada bakteri yang masuk dan tidak ada angin yang masuk dari luar teman-teman agar tidak terjadi kontaminasi pada hasil produksi lanjutan dari GHP itu sendiri teman-teman. Nah, sedangkan transportasi juga itu harus diperhatikan karena kenapa harus dilakukan dengan hati-hati agar mutu tetap terjaga. Nah, ini teman-teman, contoh penerapan GHP. Kalau misalnya tadi kita bahas contoh penerapan GAP, nah sekarang ini kita membahas contoh penerapan GHP, teman-teman. Nah, contoh penerapan GHP adalah melakukan sortasi, teman-teman, untuk memisahkan produk yang rusak dari yang berkualitas, baik sebelum pengiriman. Nah, jadi teman-teman, kita harus melakukan sortasi buah nih, teman-teman. Kalau misalnya di kelapa sawit, sebelum kita mengirim buah itu ke PKS atau pabrik pengolahan kelapa sawit, kita harus melakukan sortasi nih, teman-teman, ataupun memisahkan buah yang baik, yang mentah, ataupun yang masak, yang baik atau tidak baik. Nah, karena kenapa, teman-teman? Eh, pada buah yang mungkin tingkat kematangan panennya itu belum tepat nih, teman-teman, itu dapat mempengaruhi hasil minyak, teman-teman. Dapat mempengaruhi jumlahnya, beratnya, kualitasnya. Itu juga sangat mempengaruhi, teman. Makanya kita harus melakukan sortasi yang baik sesuai dengan SOP atau standar operasional dari GHP itu sendiri, teman-teman. Nah, dan juga produk itu disimpan di tempat yang bersih dan tidak lembab. Dan juga diangkut menggunakan kendaraan yang layak dan higienis. Nah, dengan cara ini teman-teman, produk pertanian itu tetap dalam kondisi baik sampai ke tangan konsumen. Nah, dengan kita menerapkan penerapan GHP ini teman-teman, itu sangat mempengaruhi teman-teman. Itu sangat mempengaruhi kualitas produk, pendapatan petani, semua sangat dipengaruhi teman-teman mengenai produk itu semua. Karena kenapa? Jika terjadinya ketidakhigienisan, ketidaksterilan, itu sangat mempengaruhi kualitas dari teman-teman. Nah, mungkin ini terakhir yang akan saya sampaikan. Ya, buat teman-teman, mungkin bisa dicatat nih. Karena kenapa? Ini penting nih. Mengenai apa? Mengenai hubungan, budaya mutu, GAP, dan GHP nih, teman-teman. Oke, hubungan dari budaya mutu, GAP, dan GHP. Budaya mutu, GAP, dan GHP. Ini tiga nih teman-teman, itu merupakan tiga konsep yang saling berkaitan teman-teman. Yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan teman-teman. Ini tiga nih, budaya mutu, GAP, dan GHP. Kalau misalnya kurang satu aja teman-teman, ini nggak bisa dilakukan teman-teman. Kurang maksimal, bukan nggak bisa, kurang maksimal hasilnya nanti teman-teman. Nah, budaya mutu menjadi dasar pada pola pikir dan komitmen dalam menjaga kualitas barang teman-teman. Nah, jadi budaya mutu ini teman-teman, itu dia menjadi dasar ataupun fondasi untuk memasuki tahapan lanjutan seperti GAP dan GHP tadi teman-teman. Dengan adanya budaya mutu ini, itu menjadi dasar pola pikir dan komitmen kita dalam menjaga kualitas yang akan kita panen atau hasil produksi dari produksi kita teman-teman. Dan GAP itu juga memastikan proses budidaya yang dilakukan. Nah, GAP ini memastikan proses budidaya yang kita lakukan atau kita laksanakan di lapangan itu dengan baik dan benar sejak awal produksi. Nah, jadi pada GAP ini teman-teman, dia itu menjamin kualitas dari proses budidaya. Karena kenapa? Kalau misalnya hasil dari GAP tadi ataupun tidak menerapkan GAP pada proses budidaya, maka GHP ini juga bakal pengaruh teman-teman. GHP ini ataupun
proses lanjutan dari budidaya tadi bakal pengaruh teman-teman. Kualitasnya jadi tidak baik dan sebagainya. Jadi GAP ini juga menjamin ataupun menjadi penentu kualitas dari produk proses budidaya teman-teman. Nah, yang terakhir itu GHP teman-teman. Good Handling Practice. Nah, GHP ini teman-teman menjamin kualitas produk supaya tetap terjaga setelah proses budidaya ataupun proses panen hingga proses distribusi teman-teman. Nah, ini juga nggak kalah penting nih karena kenapa? GHP itu eh, dia SOP pada proses setelah panen, yaitu pasca panen teman-teman, pengolahan menjadi produk jadi ataupun produk bahan baku lainnya. Nah, jika ketiganya itu diterapkan secara konsisten nih teman-teman, ketiganya itu budaya mutu, GAP, ataupun GHP, maka sistem pertanian yang dihasilkan akan lebih berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Oke, teman-teman. Nah, yang ketiga ini, itu semua sangat penting, teman-teman. Yang ketiga ini sangat penting. Dengan adanya ketiga ini dapat membantu para petani, para distribusi, ataupun industri untuk meningkatkan uh, ekonomi, teman-teman, nilai ekonomi. Nah, dengan adanya hubungan budaya mutu, GAP dan GHP, dapat meningkatkan kualitas budidaya, kualitas produk akhir, ataupun kualitas produksi bahan baku yang akan dibuat, teman-teman. Baik, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung pada Zoom meeting kita kali ini. Materi saya sudahi. Mudah-mudahan teman-teman dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun berada. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada kurang kata, saya juga mohon maaf. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang semuanya.